Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almira Putri Maharani selaku moderator kelompok 9. Di sini kami kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang pendidikan dan pembangunan nasional. Kami kelompok 9 terdiri dari Almira Putri Maharani, saya sendiri, Tri Rizky Wahyujari, Isnaini Salsabila, dan Erin Nusafitri. Baik, langsung saja. Slide pertama akan disampaikan oleh Isnaini Salsabila. A. Pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang juga merupakan pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan usaha memajukan usaha kehidupan masyarakat. Tujuan pembangunan nasional yaitu seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mewujudkan cita-cita bangsa. Hakikat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Prinsip-prinsip pembangunan nasional. Yang pertama, partisipasi rakyat. Seberkualitas apapun para aparat penyelenggara negara dan matangnya program pembangunan yang dicanangkan tidak akan optimal tanpa adanya dukungan partisipasi rakyat. Yang kedua, skala prioritas. Pelaksanaan pembangunan dibatasi oleh berbagai keterbatasan, sehingga tidak mungkin semua bidang atau masalah dilaksanakan atau ditangani dalam waktu bersamaan. Ketiga, kesemestaan. Bahwa pembangunan nasional bersifat komprehensif, artinya menyatukan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. Visi dan misi pembangunan nasional. Visinya yaitu yang pertama, terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Yang kedua, terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia, serta terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak. Misinya yaitu yang pertama, pengamalan Pancasila secara konsisten dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi. Selanjutnya adalah faktor-faktor penghambat pembangunan nasional. Faktor-faktor penghambat pembangunan nasional ada 4. Yang pertama adalah faktor politis, yang kedua adalah faktor psikologi, kemudian yang ketiga adalah faktor pendidikan, lalu yang keempat adalah menghidupkan potensi rakyat. Yang pertama, faktor politis. Pelaksanaan pembangunan berlangsung atas stabilisasi di bidang politik, sehingga pelaksanaannya tidak terbentur pada seringkali diadakannya pergantian program pemerintah yang seringkali berlainan dengan program yang semula sudah dibuat, bahkan mungkin bertentangan dengan yang telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah faktor psikologi. Tekanan ekonomi, keguncangan politik, pertentangan ideologi, dan akibat-akibat revolusi bersenjata masih sangat berkesan pada kaum buruh, tani, dan pemuda, serta potensi nasional lainnya. Ditambah pula dengan politik adu domba imperialisme yang dengan sadar atau tidak telah dilaksanakan justru oleh gembong-gembong politik yang mengakibatkan rakyat diam dalam seribu bahasa dalam menyelesaikan revolusi, yang akhirnya mempengaruhi psikologi rakyat. Kemudian adalah faktor pendidikan. Faktor pendidikan sebagian besar menurut dasarnya masih mempergunakan sistem lama, yaitu sistem pendidikan kolonial, sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional. Lalu yang keempat adalah menghidupkan potensi rakyat. Pembangunan semesta dan perencanaan baru terjamin akan berhasil baik apabila pembangunan itu tidak saja mempunyai tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur, tapi juga didukung oleh aspirasi dan potensi dukungan oleh rakyat yang akhirnya akan membuat pembangunan berjalan dengan lancar. Tanpa rakyat, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan nasional.
Pendidikan adalah suatu rencana untuk membentuk generasi penerus bangsa dalam suasana pembelajaran dengan memberikan ilmu pengetahuan agar tercapai kemampuan spiritual, keagamaan, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, dan pengendalian diri. Kemudian, pendidikan nasional merupakan pendidikan berasas Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dengan akar-akar nilai, agama, serta keanekaragaman budaya dan bangsa yang ada di Indonesia. Dalam pendidikan nasional, terdapat tujuan, fungsi, dan jalur pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan, yaitu bertujuan untuk membentuk karakter bangsa, seperti menambah ilmu pengetahuan, kreativitas, keterampilan, kepercayaan diri, motivasi, serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan nasional yang ada di Indonesia menggunakan sistem pendidikan yang diberikan dengan memberikan pembelajaran atau mengajarkan materi tertentu, dan pada akhir materi akan diberikan suatu penilaian untuk mengukur kemampuan siswa. Yang kedua adalah fungsi pendidikan nasional, yaitu berfungsi untuk memberikan suatu pengajaran dengan ilmu pengetahuan untuk membentuk karakter bangsa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mencetak karakter, kreativitas, dan kecerdasan anak sejak dini. Yang ketiga yaitu jalur pendidikan nasional di Indonesia. Jalur pendidikan nasional yang ada di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu formal, informal, dan non-formal. Yang termasuk dalam jalur formal yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nasional sendiri ada beberapa macam, yaitu yang pertama pendidikan umum, yaitu pendidikan dasar menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan. Yang kedua, pendidikan akademik, yaitu pendidikan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor. Yang ketiga, kejuruan, yaitu pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang keempat yaitu vokasi, yaitu pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Yang kelima profesi, yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang keenam yaitu keagamaan, yaitu pendidikan penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama. Dan yang terakhir adalah pendidikan khusus, yaitu pendidikan yang diberikan pada anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, slide 10 dibawakan oleh Rizky Wahid Jari. Manusia memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Mengapa? Karena tanpa adanya manusia, tanpa adanya masyarakat, suatu negara atau suatu pemerintahan negara tidak dapat didirikan. Hal ini didukung oleh pernyataan Abraham Lincoln bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena rakyat adalah manusia dan masyarakat, mereka memiliki peranan penting. Apa saja peranannya? Pertama, sebagai perencana. Kedua, sebagai pelaksana. Ketiga, sebagai pengawas. Untuk melaksanakan ketiga peranan tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang baik. Dan untuk memiliki sumber daya manusia yang terbaik, dibutuhkan pendidikan yang baik. Oleh karena itu, jika suatu negara yang kurang berkembang, itu disebabkan karena pendidikannya yang kurang baik. Dan juga sumber daya manusianya yang kurang baik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dalam pihak pemerintahan sedang gencar-gencarnya dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Oke, untuk pembangunan nasional ada dua sistem yang dipakai ya. Pertama adalah sistem top down, di mana peranan pentingnya adalah masyarakat. Yang kedua, sistem bottom up, di mana peranan pentingnya adalah masyarakat. Jadi, bisa dibedakan ya, top down, pemerintah,
bottom up, ada masyarakat. Nah, sistem top down memiliki kekurangan dan kelebihannya. Kalau peran pentingnya adalah pemerintah, maka yang melaksanakan, yang merencanakan, dan yang mengawas semua pembangunan nasional itu adalah dari pihak pemerintah. Dan terkadang kelemahannya kebijakan tersebut atau pelaksanaan baik hasilnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya, seperti yang bisa dilihat di kota Jakarta memiliki banyak kontroversi atau pro dan kontra. Selanjutnya, sistem bottom up. Ya, sistem bottom up di mana masyarakat yang menjadi peranan pentingnya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, masyarakat yang melaksanakan, merencanakan, dan mengawas. Bahkan hasilnya itu sesuai keinginan masyarakat. Namun kekurangannya terkadang pembangunan nasionalnya itu tidak merata dari daerah satu dan daerah yang lain. Dan biasanya bisa dilihat kalau kota besar itu lebih maju dan kota kecil lebih kurang maju. Atau bahasa halusnya masih kurang memadai fasilitasnya. Slide selanjutnya, slide 11. Ya, ada 3 tradisi konsep-konsep dalam partisipasi masyarakat untuk membangun pembangunan nasional. Ya, apa saja partisipasinya? Pertama, partisipasi politik, kedua, partisipasi sosial, dan ketiga, partisipasi warga. Ketiga partisipasi tersebut memiliki peranan masing-masing. Kalau partisipasi politik, masyarakatnya yang bekerja dalam dunia politik. Yang saya maksudkan adalah masyarakat turut melaksanakan sistem pemerintahan baik dalam pemilihan wakil negara, wakil daerah atau wakil desa, serta masyarakat juga memiliki peranan dalam pembuatan peraturan dan perundang-undangan daerah atau negara. Jadi partisipasi politik ini masyarakat hanya cenderung kepada dunia pemerintahan politik. Sedangkan partisipasi sosial ini adalah masyarakat menjadi pelaksana dari pembangunan nasional tersebut. Jadi baik kayak pembangunan jalan, sarana transportasi, semua yang berpartisipasi adalah masyarakat. Ini seperti sistem bottom up ya, kalau ini partisipasi sosial ini, karena hanya mencakup dunia sosial, bukan mencakup dunia pemerintahan. Jadi ini di luar dunia pemerintahan. Dan partisipasi terakhir adalah partisipasi warga. Disebut partisipasi warga karena ini cakupannya lebih kecil dibandingkan partisipasi sosial, karena warga ini semisal untuk kelompok kecil di suatu lingkungan kecil atau lingkungan desa atau RT atau RW yang memiliki peranan seperti dalam pembangunan jalan setapak, jembatan, atau perkumpulan ibu-ibu PKK atau perkumpulan bapak-bapak atau remaja-remaja. Jadi pembangunannya ini tidak hanya di bagian pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan
secara relasi. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan, dan ini adalah slide terakhir. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.